Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan ibu bapak guru, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam dan tentunya kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk para kerabatnya, tabiin-tabiinnya yang tentu saja kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang ibu bapak berikan. Saya bukan merasa paling bisa ya Bu ya, hanya memberikan sedikit pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, sambutan dari seksi kurikulum, pemaparan materi, tanya jawab dan penutupan. Baiklah ibu bapak, kita buka acara ini biar berjalan dengan lancar, juga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan dari seksi kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Ahmadi, MPD ya Pak ya. Waktu dan Pak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah serta inayahnya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 01 Cibiru Kota Bandung beserta calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Sinta Medinaturi SPT. Pada hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Presiden Tuhan PJI untuk menyampaikan beberapa kata sambutan mengenai diseminasi ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, penting sekali kita nanti akan disuguhkan ini penyebaran pemahaman budaya positif, dan nantinya kita bisa mengambil ilmunya supaya kita bisa terapkan di pembelajaran di kelas. Di mana diseminasi positif ini adalah budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nanti sebagai CGP ke sekelas akan menjelaskan pengalamannya di kelas. Nah, kita di sini menyimak bersama-sama dari awal sampai akhir supaya apa yang disampaikan itu kita bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Jadi sekali lagi baik sekali dan sungguh luar biasa kegiatan ini, dan sangat penting kita maknai bersama agar tidak ada miskonsepsi di pembelajaran di kelas, sehingga ketika pembelajaran kita tidak menyalahi aturan atau malah praktik mungkin ya kalau di kesehatan. Nah, di sini jangan sampai nanti masih ada hukuman-hukuman, padahal sebenarnya dengan budaya positif itu dari siswa untuk siswa dan oleh siswa, karena budaya positif ini berangkatnya dari siswa. Tidak lagi ada guru, anak-anak kalau tidak mengerjakan ini itu kan bahasa datangnya dari guru. Nah, dengan ini nanti dengan budaya positif ini, dengan keyakinan kelas ini, nanti datang itu dari siswa, tentunya dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi itu. Jadi nanti rekan-rekan yang lainnya kita sambil saling sharing saja, karena ini sangat bermanfaat dan sangat baik sekali. Jadi sekali lagi kita ikutin sama-sama kegiatan ini supaya apa yang disampaikan itu kita bisa memahaminya dan sekali lagi bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Andi Lagi yang sudah menyampaikan sambutannya. Mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ibu Bapak, di sini saya akan sedikit memberikan ilmu saja penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini sebelumnya perkenalkan dulu fasilitator saya Ibu Sri Wahyuni dan pengajar praktik saya Bapak Asep Sarnaya. Ibu Bapak, sebenarnya budaya positif ini di SD 90 ini sudah dilaksanakan ya Bu ya, pembiasaan baik. Di sini saya di sini kurang lebih 2 tahun kurang ya Bu ya. Tapi saya lihat pembiasaan di sekolah ini sudah sangat cukup banyak. Yaitu harus terus dilaksanakan, terus dikembangkan. Untuk apa Ibu? Untuk membentuk karakter anak ya Bu ya. Agar lebih baik, karena kita guru ditiru ya Bu ya. Kelakuan kita pasti ditiru, sopan santun, bicara yang baik pasti akan ditiru. Nah, pembiasaan baik tadi sekali lagi untuk karakter anak-anak kita. Kita dulu ke pengertian budaya positif dulu Ibu ya. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab juga. Nah ini Bu, banyak sekali konsep inti dari disiplin positif, kita bahas satu-satu ya, mudah-mudahan terlaksana. Nih, yang pertama perubahan paradigma belajar. Ada juga disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga. Bapak, di sini ada pembelajaran dengan paradigma. Ya, kenapa ada paradigma? Di sini juga ada logo profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu profil pelajar Pancasila? Ada nyanyiannya Bu ya? Beriman ya, salah satunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga berkebinekaan global, apalagi Ibu? Gotong royong, kreatif, berlaran kritis dan mandiri. Nah ini Ibu, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Sekarang kita tidak bisa menyamaratakan di kelas ya. Anak bisa makan, tidak bisa, karena anak itu punya kodrat alamnya. Kalau menurut KHD yang jadi Watara itu, anak memiliki karakter yang berbeda, kemudian mempunyai keunikan yang berbeda, cara belajarnya pun berbeda. Jadi kita sekarang paradigma baru itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah menjadi kewajiban kita Bu di masa sekarang ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah ini tujuannya untuk apa paradigma baru? Yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang tadi ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira disiplin positif menurut Ibu Bapak itu apa? Empat disiplin aja. Kemudian sesuai aturan ya.
mengikuti aturan, tidak terpaksa, ya. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi dalam diri murid itu kan, ya, ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Sama seperti murid juga ya, murid juga memiliki kebutuhan dasar. Kita manusia murid juga sama memiliki kebutuhan dasar. Ya, nih peserta didik atau murid memiliki kebutuhan dasar, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuannya, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, anak juga sama Bu, memiliki kebutuhan dasar sama seperti kita, ya. Kemudian untuk menerapkan disiplin juga kita harus memahami dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Yang tentu saja Kebutuhan bertahan hidup ini sandang pangan papan ibu, kemudian keamanan, kesehatan. Murid juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Juga ada penguasaan. Peserta didik juga murid ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap ya Bu ya. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ada juga kebebasan, apalagi di sekolah dasar Bu Pak, memiliki sifat ya ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Anak-anak ini mempunyai kebutuhan untuk bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki dasarnya oleh manusia dan tentu saja dimiliki oleh murid kita Bu. Kita harus memahami ini. Kenapa anak ini seperti ini? Karena anak itu memiliki kebutuhan dasar sama seperti kita. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Dari kedisiplinan yang tadi kita terangkan, kita cepat melihat apakah kita akan menghidup atau memberi konsekuensi atau restitusi. Dari kedisiplinan itu kita menerapkan apa peserta didik kita. ketika kita menerapkan kedisiplinan, kalau kita dengan cara menghukum, ya, ini biasanya menghukum ini tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ada juga kita mendisiplin anak dengan konsekuensi, ya, anak ini terasa terancam. Nah, ini ada ini yang paling bagus Bu, menciptakan kedisiplinan murid kita dengan restitusi, yaitu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini Bu, kalau dengan hukuman anak sih akan nurut ya, tapi akan ada dendam, akan ada apa ya, akhirnya terbayar. Lalu, yuk kita lihat posisi kita sebagai guru seperti apa. Ada 5 posisi guru. Tidak apa-apa Ibu, saya juga sama ya. Masih banyak kekurangan. Apakah penghukum? Nih. Apa pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Nanti kita lihat. Coba Bu Dina bisa dibacakan.
Baik, Ibu, lanjutkan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, salah satunya ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada juga teman, ada juga pemantau dan manajer. Ya, sama Ibu kita introspeksi diri, kita di posisi seperti apa? Kita sama-sama belajar ya. Nah, ini ada salah satu kasus. Ini salah satu kasus anak yang terlambat di sekolah, tapi kita sebagai penghukum. Maka bunyinya coba dibacakan sebentar. Dari baca penghukum. Kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Di sini gurunya sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh yaitu matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri sendiri bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Pasti deg-degan sih Bu, terus kaget gitu, terus gak enak gitu. Hasilnya seperti apa kalau kita sebagai penghukum? Coba. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu sebagai itu ya Bu Dinda? Ya, jadi nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin gitu, gurunya langsung ngejudge. Kalau anaknya terlambat, langsung kenapa terlambat? Efeknya apa ya? Efeknya tadi dendam gitu kan, marah, kesel gitu ke gurunya, kenapa langsung nanya kayak gitu. Ya Bu, ya, kalau posisi kita sebagai penghukum, anak tidak diberi kesempatan, langsung menghadik, langsung marah-marah, efeknya luar biasa ya, anak jadi trauma ya. Selanjutnya, mangga nih, pembuat merasa bersalah. Tadi penghukum, sekarang pembuat merasa bersalah, maka pembuat merasa bersalah ya, dengan nada suara memelas atau halus ataupun sedih, kemudian dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak, atau bisa dicontohkan seperti lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, kemungkinannya murid akan merasa bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukuman karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid juga akan menahan perasaannya. Kemudian tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid ini bisa melumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Iya, jadi dalam arti kalau dengan cara ini mah murid itu merasa memendam amarahnya gitu. Jadi lebih ini ya, Lebih bahaya. bahaya. Karena kalau Bu Aisyah membantu. Ini sebagai ini Bu, kasusnya kita guru sebagai teman. Di sini kasusnya guru sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kemungkinan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif menjadi
murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada kesalahan, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Maksudnya sih bagus ya, pengen akrab dengan murid ya Bu Alisa ya. Tapi efeknya apa? Mungkin berani ketika dan guru yang lain jadi tidak akan mendengar perbedaan. Maka kita kehidupannya bisa. Ini kalau sebagai pemantau pembacaan silakan. Semacam kamu kelihatan? Ini dia. Maaf ya. Apa-apa. Tidak kelihatan. Kalau kelihatan di sini, ya, Anda sebagai terakhir. Pemantau ya. Ada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu kok. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saat saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Pemantau ya. Ya. Saya tuh merasa sebagai pemantau selama ini sebenarnya Saya sangat mantap. Nanti mungkinnya kita belajar sama-sama. Ini Bu, ini kontrol guru yang paling bagus yang kita sama-sama belajar. Mangga Bu. ini yang paling bagus Bu, kita posisi Bu Nita sebagai manajer ya. Sebagai seorang manajer, guru bernada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Sebagai contoh, di sini ada guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi pun menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi pun menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi pun menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau.
menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Luar biasa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah tadi ya. Kita belajar dari kasus 5 posisi kontrol, ada pengawal hukum ya tadi, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau yang paling ideal. Kita belajar sama-sama ya Bu ya, yaitu sebagai manajer. Kita kembalikan lagi ke anak ya, kita tanyakan dulu sebabnya, kemudian tidak harus. Nah Ibu, ini ada contoh lain penerapan 5 posisi kontrol dulu ya. Ini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau kita sebagai pemukul nih, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, kita langsung tanpa menanyakan sebab akibat terus alasan anak, kita langsung memberi anak. Ada juga pembuat merasa bersalah. Sekian kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya kalau Ibu terus menerus bertindak seperti ini. Nah, ini kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak merasa jadi apa ya Bu? Anak jadi sedih ya kalau kita seperti itu, dan anak akan emosinya yang tadi Bu ditahan seperti itu, dan itu akibatnya lebih parah lagi. Kalau kita sebagai teman, ya dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah ini tidak akan baik ya, anak tidak akan nurut sama guru itu saja, tapi dengan guru-guru yang lain dia tidak akan disiplin. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera menyesuaikan ya. Nah ini paling bagus Bu yang tadi kemudian kita tanyakan dulu, apa kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan. Nah kita di sini diberikan solusi sendiri, anak menyelesaikan sendiri ya Bu ya. Nah kita tebak-tebakan Bu, balik lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa Bu? Membuat merasa bersalah. Wah luar biasa ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Tuh, wah luar biasa. Ini sudah paham berarti ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita sebagai apa posisi kontrolnya? Manajer ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dan terlambat? Ini pemantau ya. Ini saya Bu di sini sekarang masih pemantau posisinya. Ya kita belajar sama-sama Bu. Nah, jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita buat di ajaran baru ya. Dengan murid kita bekerja sama. Kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan menyuarakan pendapat. Ya, semua anak dapat mencurahkan apa yang ingin dia, apa yang ingin dilakukan di kelasnya, aturan apa. Semuanya Bu kita tampil. Kemudian kita buat pernyataan yang positif, tidak ada kata tidak ya. Jangan terlambat, nah kita buat datang tepat waktu. Nilainya apa? Berarti nilainya disiplin. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas, kita buat mengerjakan tugas. Atau misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan ada kata jangan ya. Jaga kebersihan, nilainya berarti ya, disiplin bisa, tanggung jawab bisa ya. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi ini Ibu.
dapat kita lakukan supaya kita sebagai orang tua juga ini dapat belajar dari sini ya. Ada 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan estetika, stabilitas kebutuhan dan pendayakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini bukan hukuman tapi menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Malah anak sendiri yang mencari solusinya dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, ya. Anak itu berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas ya. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Anak itu punya alasan, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita juga dapat validasi tindakan dengan padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas disepakati bersama, tentu saja kita tanyakan ke anak ini kalau dia melakukan pelanggaran. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu dapat. Selesai materinya, mudah-mudahan tidak puas Bu ya. Terus belajar, nanti boleh ibu perbaiki saya buat belajar. Selanjutnya ini saya ingin minta pendapatnya ya, dari Bapak Sisi Guru nama Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Sinta. Sungguh luar biasa tadi Bu Sinta memaparkan diseminasi tentang penyebaran budaya positif. Ini sangat penting dan sangat bermakna sekali. Tadi diungkapkan dalam destinasinya adalah ada 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu sesuai Ki Haji Dewan Tanah. Ya, menuntun segala konten yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia baik sebagai anggota masyarakat. Jadi Ki Dewan Tanah yaitu menuntun segala konten yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian tadi poin 2 adalah disiplin positif. Itu bagaimana si anak melakukan disiplin dalam diri tanpa ada ribut dan ada hukuman seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi kebutuhan dasar manusia, betul itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian cuma tadi dijelaskan posisi kontrol dulu itu baik penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini 6 hal yang sangat fundamental, artinya sangat penting kita kuasai sebagai guru. Ini modal dasar. Nah, tentunya di sekolah dasar itu ada tingkatan usia, sekolah ada kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi untuk kelas tinggi sendiri kelas 4, 5, 6 ini bisa diterapkan, namun untuk kelas rendah tersendiri itu perlu proses penguasaan kelas yang sungguh luar biasa. Artinya hal-hal tadi bisa saja kita lakukan secara spontan, tapi kalau dari yang usia di bawah atau kelas 6, kelas 7, kelas 1 dan 2 ini itu harus harus dengan beberapa pendekatan, karena dari tingkat bahasa, tingkat percakapan itu mungkin lebih sederhana lagi. Jadi tadi dipaparkan secara keseluruhan sudah bagus, namun teknis di lapangan kadang kita perlu lihat kondisi juga, lingkungan juga, apalagi lihat situasi juga, apalagi kelas juga. Bisa jadi di kelas 5 dan kelas 2 itu berbeda, langkahnya sama, mungkin tahapannya agak berbeda. Jadi perlu waktu, perlu hal kita menguasai kelas dulu, baru hal tadi ini kita terapkan. Namun sekali lagi sudah cukup bagus dan luar biasa sekali dari Bu Sinta ini, karena dengan menguasai 6
6 hal dalam budaya positif ini itu akan setidaknya mengurangi masa-masa di kelas dan tentunya akan sesuai dengan tujuan kita adalah berpihak kepada murid. Jadi secara keseluruhan sudah bagus, tinggal diaplikasikan dalam pembelajaran. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Sita bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Sita. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya. Terima kasih Bapak Guru, jawabannya luar biasa ya. Kemudian mungkin ada yang mau sharing-sharing di kelasnya ya. Ada anak-anak mungkin yang butuh, kita sama-sama aja ya di sini ya Pak ya, bukan saya merasa lebih baik. Bu Ade, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas kesempatannya. Mungkin ini sedikit sharing terkait kasus yang terjadi di kelas saya. Saya memiliki peserta didik dengan karakter yang mungkin didasari dilatar belakangi dengan adanya permasalahan di lingkungan keluarga. Hal tersebut saya ketahui setelah saya berkomunikasi langsung dengan orang tua peserta didik tersebut. Kebetulan peserta didik tersebut itu backgroundnya itu dari keluarga yang broken home, di mana peserta didik tersebut setelah saya konsultasi dengan orang tuanya, untuk di rumah itu dia termasuk kategori anak yang pendiam, kurang bisa untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. Apabila sudah distimulasi oleh orang tuanya sudah mencoba berbagai cara melakukan pendekatan, tapi tetap di rumah itu dia sosok yang pendiam dan bahkan baik, kakak yang baik, adik yang baik. Tetapi pada kenyataannya di sekolah itu menunjukkan sikap yang berbeda. Di sekolah itu cenderung anak tersebut lebih mengganggu temannya, melakukan kejailan-kejailan, keisengan-keisengan, baik itu secara verbal maupun bahkan emosinya itu cepat sekali meledak-ledak. Apabila disenggol sedikit oleh temannya, maka dia akan mudah sekali emosi, bahkan sampai memukul temannya. Hal itu sudah saya melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Peserta didik tersebut tidak mau menjelaskan, hanya raut wajah dan matanya berkaca-kaca. Hanya itu ekspresi wajah yang dikeluarkannya tanpa menjelaskan penyebab yang mengakibatkannya seperti itu. Menurut pengalaman saya, mungkin ekspresi itu dia keluarkan seperti itu, dia tidak bisa meluapkan di rumah sehingga dia meluapkannya di sekolah. Emosi yang tidak bisa dia luapkan di rumah karena mungkin dia melihat kondisi orang tuanya, ibunya, dia tinggal bersama ibunya ketika ibunya yang harus membesarkan 4 orang anak dan sendiri, mungkin anggapannya dia tidak mau membebani orang tuanya sehingga dia luapkannya di sekolah. Dan saya dan orang tuanya juga sudah berkoordinasi. Kami berkoordinasi bagaimana mencari cara yang terbaik, solusi yang terbaik supaya anak tersebut tidak merasa dihukum tadi, tidak merasa bersalah, terhindar dari hal-hal yang nantinya justru akan membuat anak tersebut malah semakin terpuruk. Berbagai pendekatan sudah dilakukan di kasus yang terjadi pada peserta didik itu. Saya sudah melakukan berbagai cara. Mungkin pada kesempatan ini dijadikan sebagai ajang untuk saya ya, untuk meminta pendapat dari Ibu Sinta, dari rekan-rekan guru, dari Bapak Sikur, untuk kita mencari bagaimana cara yang terbaik untuk supaya kita dapat memecahkan solusi, menemukan solusi agar peserta didik ini bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga bisa lebih kondusif lagi ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Bu, masih setiap tahun kita, tiap angkatan kita menemukan peserta didik yang luar biasa ya Bu. Nah itu tugas kita, itu kesabaran kita. Bu Anu sudah sangat baik ngomongnya orang tuanya ya, kita lihat apa
sudah dilakukan ya, baru menanyakan kenapa ini kita baru semester 1 terus ini kita belum melakukan pendekatan terus menerus, kemudian kita juga harus salah satunya ini Bu, tadi kita udah belajar kebutuhan dasar manusia khususnya peserta didik kita. Ini cara belajarnya seperti apa nih biar tidak mengganggu di kelas nih, anak biar nyaman. Salah satunya ini kan ada 5 kebutuhan dasar manusia Ibu ya. Nah kita cari nih, apakah dia senang dengan kesenangan, kebebasan ya seperti itu. Kita cari kebutuhan dasar dia. Tentu saja lebih khusus kan anak ini di kelas Bu Andu karena memang butuh perhatian lebih, terutama mungkin dari orang tuanya. Oh ya, Bu yang ini mah dikhususkan mungkin perhatiannya lebih. Ya, mungkin Pak Victor mau menambahkan? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Apa tadi permasalahan yang diambil oleh Bu Andu di kelas 6 ya, itu sesuai dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sudah dijelaskan oleh Bu Sinta. Itu diantaranya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ketika hal ini tidak tercukupi oleh salah satunya oleh siswa tersebut, akhirnya pasti di kelas itu bikin sesuatu yang berbeda dengan temannya. Ketika dia serius, dia bercanda, nyeleneh, kesana kemari. Ya itu karena kebutuhan dasarnya terutama di keluarga. Tadi udah betul memanggil orang tua, karena itu salah satu informasi penting. Karena bagaimanapun juga anak itu lebih lama dengan ayah ibunya daripada di sekolah. Nah ini menjadikan kerjasama. Artinya, jadi ketika kebutuhan dasarnya ini belum semua tercukupi, jadi ada kebutuhan lain sehingga dia mencari di temannya. Ya mungkin tujuannya dia adalah supaya diterima atau mencari hal lain yang belum dia semuanya terima. Nah mungkin di sini sebagai wali kelas baik lagi tidak henti-hentinya karena proses untuk mengidentifikasi sama mencari solusinya itu memerlukan waktu. Nah mungkin disiapkannya dengan pembelajarannya diselingi dengan gamesnya atau hal-hal yang kelompok sehingga setidaknya sedikit kebutuhannya akan misalkan dia biasanya di rumah kita nggak main. Nah di sini di sekolah sehingga nanti di sekolah itu dia merasa nyaman sehingga nanti dia bisa konsumsi belajar. Nah, lagi sekali lagi perlu juga sedikit restitusi dan ini mungkin tidak sekali 2 kali karena barangkali yang sekarang sudah selesai ada lagi masalahnya, ada lagi akhirnya kan dia terus, tapi lama kelamaan dengan kita sudah menguasai si anak ini yang kita balik lagi dengan penuh kesabaran dan nanti kita menemukan cara yang pas sehingga dia tidak mengambil kita. Jadi balik lagi kita sebagai guru harus ekstra sabar karena bagaimanapun juga itu adalah murid kita semua. Dari 1 sampai 32 atau sampai 28 itu adalah murid kita semua. Kita tidak bisa kasih ini mah baik enggak karena bagaimana ada rasa kesamaan di situ. Jangan sampai karena dia seperti itu akhirnya kita melupakan. Tapi kan dalam kehidupan kenyataan kita melihat 5 tahun sebelum akan datang ketika dia kembali berarti apa yang kita sampaikan waktu itu nyampe. Bahkan kita sekarang hanya bisa apa yang bisa menyampaikan, tapi kan anak itu prosesnya lama. Karena ketika dia udah SMP, SMA bangun dan bekerja, ibu ingat saya enggak seperti itu. Itu kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita melihat yang pernah jadi kita itu menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bersama. Jadi langkah-langkahnya betul tadi orang tua mungkin ke siswa juga mungkin beberapa kali dan mungkin nanti diselingi dengan kebutuhan-kebutuhannya seperti dalam pembelajaran yang menyenangkan, yang penuh game atau kerjasama antar siswanya sehingga timbul rasa kasih sayang. Nah itu saja mungkin tambahannya Bu Sinta. Mungkin ada yang lain juga boleh menambahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Sinta yang sudah berikan kesempatan kepada saya terkait dengan pemaparan disiplin positif yang tadi dipaparkan oleh Bu Sinta. Saya melihat bahwa tadi ada satu upaya yang dilakukan yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, pengalaman saya di kelas 2 ya, terutama di kelas rendah,
sepertinya hal itu belum bisa diterapkan secara full, misalnya harus restitusi ya sampai tapi karena perlu ini mungkin ya ada pendapat yang lain, karena kalau saya lihat tadi ya peran guru juga di sana, misalnya tadi manajer gitu ya, kalau untuk di kelas rendah itu masih sulit juga gitu. Nah baiknya seperti apa? Karena contoh untuk kelas tinggi mungkin ketika jadi manajer, ketika ditanya itu kan mereka sudah bisa mampu untuk menjelaskan. Nah, untuk di kelas rendah belum gitu ya, bisa aja dengan diam atau iya tidak gitu. Nah jadi untuk ngobrolnya itu kita kesulitan. Yang kedua tadi restitusi itu sendiri untuk di kelas 2 ini belum bisa diterapkan. Nah baiknya itu seperti apa? Paling itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sebenarnya betul ya Bu ya, kalau segitiga restitusi ini kalau kelas atas anak bisa memberikan alasan. Kalau dia tadi tidak mengerjakan tugas, dia bisa menjawab. Dia pun bisa mencari solusi dari permasalahan dia. Ibu saya bakal lagi terlambat, langsung dikerjakan tugasnya ya seperti itu. Tapi untuk kelas rendah ya Bu ya, kita bisa coba juga tanyakan ke orang tuanya. Mungkin kita pendekatan dengan orang tuanya, karena memang anak susah menjawab. Misalnya dia melakukan suatu hal yang bukan apa ya, melanggar aturan, kurang disiplin, kita mungkin anak tidak bisa menjawab, malah nangis. Yang tadinya ada kasus nangis ataupun dia tidak. Coba kita tanyakan pendekatannya ke orang tua, kenapa seperti ini. Kemudian momen kita kan ini baru mulai pembelajaran, kita betul tadi ya Hajar Dewantara mengapa terus Bu, kita tuh anak tuh pendekatan terus. Jadi ketika anak itu sudah dekat dengan kita, setidaknya ketika dia ada apa-apa tuh secara tidak langsung dia akan terus, tidak kita tanya pun dia akan terus berbicara, Ibu tadi aku gini kan begitu ya Bu kalau kelas 11. Nah kalau memang segitiga restitusi itu sulit, mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya dulu Bu, gitu ya, karena kita sulit ya nanya ke anak kelas 11, kamu kenapa gini? Ya tidak bingung gitu ya. Berarti solusinya untuk kelas rendah kita coba, betul nggak Pak? Kita bertanya bekerja sama dengan orang tua itu ya. Ibu Bapak mungkin mudah-mudahan tidak puas jawabannya ya. Terima kasih sekali lagi, waktunya luar biasa. Mudah-mudahan di pertemuan ini ada sedikit ilmu yang didapat semuanya ya. Mohon maaf Ibu, saya di sini tidak maksud untuk merasa lebih bisa atau lebih jago, tidak Bu. Kita di sini sharing, belajar bersama-sama. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan tidak puas jawabannya Bu Ina. Kita sama-sama belajar, dan yang kita pelajari tadi mudah-mudahan kita terus belajar. Mudah-mudahan kita menjadi posisi manajer. Tetap kita menghamba kepada peserta didik kita, karena menurut pembelajarannya Jabaran anak kita hanya bisa menghamba terus ya. Ibu Bapak, mungkin demikian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi tidak maksud saya merasa lebih pintar atau lebih benar. Di sini kita sharing bersama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.